Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah FK. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah adik-adik ya. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadahnya dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias ya, dan adik-adik juga bebas berekspresi dalam mengikuti ibadahnya. Dan yang terpenting juga, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lain ya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik FK. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Kembali lagi kita akan beribadah di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini. Adik-adik sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Jika belum, persiapkan sekarang ya. Singkirkan dulu handphonenya, bawa Alkitabnya, dan siap memuji dan memuliakan nama Tuhan hari ini. Sebelumnya, kakak akan memimpin dulu berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Kami kembali mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu pagi hari ini. Kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing dengan keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Bapa yang baik, kami akan memulai ibadah ini. Pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kiranya Bapa, apa yang kami berikan kepadamu dapat berkenan di hadapan-Mu. Jadikan kami anak-anak yang baik, anak-anak yang benar, hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa anak-Mu Tuhan, tutup bungkus kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian, lingkupi kami, lingkupiku Tuhan. Mari nyatakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Lingkupiku,
Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari siapkan hati, pikiran, dan angkat pujian ini. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu ini menjadi berkat bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Pastinya semua penuh dengan sukacita, amin. Yang penuh dengan sukacita, ayo lambaikan tangannya. Pasti sukacita ketika mendengarkan firman Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Ya, sudah di depannya sudah ada Alkitab masing-masing. Ya, yang sudah membawa Alkitab masing-masing, kita akan buka sama-sama buku firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal, ya adik-adik, di dalam Amsal 6 ya, ayat 6 sampai ayat 11. Yuk kita akan baca sama-sama Amsal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Yang sudah menemukannya kita sama-sama baca bersama-sama kakak ya. Hitungan ketiga kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ayo kita baca. Judul di atas, berbagai-bagai nasihat. Amsal 6 ayat 6 sampai ayat 11. Ayat yang ke-6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik, hari ini kakak mau bawakan judulnya, yaitu judulnya Si Semut yang Rajin. Nah, sebelum kakak lanjut,
Kakak mau tanya dulu sama adik-adik, siapa yang pernah lihat binatang semut? Oh iya, pasti semua udah pernah lihat binatang semut, dan semut ini biasanya suka banyak ya di mana-mana kita temuin ya. Kadang ada di ruangan tamu, kadang ada di kamar, kadang ada di luar ruangan ya, bisa di pinggir-pinggir tembok juga ya. Pasti setiap adik-adik pasti udah pernah ya. Nah, hari ini kakak kasih judul tadi belajar kepada semut ya. Raja Salomo ya, ini yang menuliskan tadi. Amsal itu yang menuliskan siapa? Raja Salomo. Raja Salomo adalah seorang raja yang paling bijaksana di seluruh dunia. Nah, dia seorang yang sangat pandai, yang sangat pintar ya. Dia seorang yang sangat disukai oleh orang-orang juga, dan dia suka memperhatikan kehidupan binatang-binatang. Dia sayang sama binatang-binatang. Jadi kalau ada binatang-binatang apapun dia sayang ya. Dan dia juga selain sayang sama binatang-binatang, dia juga sayang sama tumbuh-tumbuhan. Seperti tanaman-tanaman dia sayang ya. Nah, Raja Salomo menasihati kita, menasihati adik-adik dan kakak hari ini lewat firman Tuhan agar kita meneladani siapa? Si semut. Loh, si semut, emang kenapa si semut harus diteladanin? Ayo kita sama-sama belajar ya. Semut badannya kecil. Aduh, semut badannya kecil ya. Ia adalah binatang yang imut. Binatang yang kecil, yang imut. Sekali diinjak atau dicubit aja dia pasti mati. Tinggal dites gitu aja langsung mati kalau semut. Nah, walaupun imut, badannya kecil, tetapi, nah ini adik-adik, tetapi semut adalah binatang yang rajin, binatang yang bekerja keras, binatang yang sangat rajin. Nah, semut tidak pernah duduk-duduk, diem gitu. Semut nggak pernah, semut tidak pernah duduk-duduk dan melamun. Di sini siapa yang suka duduk-duduk melamun begitu? Ada nggak? Oh, nggak ada ya, kakak yakin nggak ada. Terus semut juga tidak suka tidur-tiduran dan bermalas-malasan. Enggak. Nah, coba kita sama-sama ingat, siapa yang pernah ketemu sama semut? Coba perhatikan, kalau ada semut yang naik ke meja makananmu, atau ada semut yang naik di dinding ya, coba kalian perhatikan ya. Pasti ia akan berjalan terus, gak akan berhenti, gak akan diem begini. Pasti dia akan jalan terus ya. Pasti dia terus berjalan untuk mencari makanannya. Waktu seekor semut bertemu dengan makanan atau dengan sebutir gula ya, dia pasti akan menggotongnya. Wah, pasti dibawanya, dan dibawanya kemana? Ke sarangnya. Semut tentu saja merasa capek juga, pasti bawa-bawa makanan. Pasti sama, adik-adik juga sama kan? Kalau misalkan kita bawa-bawa apa gitu ya, disuruh ngangkat-ngangkat apa, pasti kan merasa capek. Semut juga sama pasti merasa capek juga. Apalagi kalau sarangnya jauh. Dia mau bawa gula, misalkan dia jalan bawa gula, sarangnya jauh banget, pasti capek ya. Tetapi semut nggak malas adik-adik ya, ia tetap membawa makanan itu terus sampai ke sarangnya. Walaupun jauh sarangnya, tapi semut terus bawa, gotong, ayo sampai ke sarangnya. Lalu nah, kalau makanan yang diangkatnya itu terlalu besar, ya misalkan angkatnya susah. Nah, apa yang dilakukan si semut? Misalkan potongan rotinya lebih besar daripada si semut. Wih, gimana mau angkatnya kalau semutnya cuma satu? Nah, si semut ini ia tidak bilang gini, dia tidak berkata begini, wah makanan ini terlalu besar, berat, malas, nggak mau, nggak usah dibawa, aku nggak jadi mengangkatnya, nggak mau, aku cari makanan lain aja, enggak loh adik-adik. Semut nggak ngomong nggak berpikir seperti itu, tidak seperti itu. Iya, malah pergi, tunggu ditinggalin dulu tuh.
roti yang besarnya, ditinggalin dulu. Lalu ia pergi ngapain? Ia pergi memanggil kawan-kawannya, memanggil semut-semut yang lain, dan mengajak semut-semut yang lain atau mengajak kawan-kawannya itu untuk bekerja sama. Bekerja sama artinya nggak sendirian, sama-sama yuk, angkat sama-sama gitu ya. Nah ya, dan kawan-kawannya pun mau, kawan-kawannya nggak nolak. Nah si semut itu bilang gini, bantu aku mengangkat roti yang besar di sebelah sana ya. Hei teman-teman, bantu aku ngangkat roti yang besar di sebelah sana ya. Semut yang lain bilangnya apa? Baiklah, ayo, aku pasti bantu. Ayo kita ke sana. Berbaris rapih semutnya ya untuk membantu semut yang tadi. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Luar biasa ya, semangat si semut itu, semangat untuk mencari makanannya. Ya, dan yang pasti adik-adik tahu nggak? Kalau si semut itu ya tidak memikirkan dirinya sendiri, ia mencari makanan bukan untuk dirinya sendiri, ya bukan untuk dimakan sendiri, ya melainkan mencari makanan untuk seluruh bangsa semut, untuk teman-teman yang lain ya, untuk seluruh bangsanya yang tinggal di mana? Yang tinggal di dalam sarang itu. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri. Kan kalau untuk diri sendiri tinggal dimakan aja, nggak usah digotong, nggak usah diangkat ya. Nah ini menandakan bahwa si semut adalah binatang yang peduli dengan teman-temannya. Nah adik-adik, mulai sekarang kita mau rajin, kita mau mengasihi, kita mau semangat ya. Rajin seperti siapa? Seperti semut. Nah, pada saat kamu dibangunkan, contoh nih pagi-pagi, pada saat dibangunkan mama atau dibangunkan papa mau pergi sekolah ya, atau mau dibangunkan untuk sarapan ya kan, jangan berkata gini, sebentar mama, aduh sebentar 5 menit lagi 5 menit lagi, bentar lagi masih ngantuk. Gak boleh seperti itu ya. Iya sebentar lagi, nanti juga bangun. Sebentar mak, 5 menit mak. Wah itu namanya pemalas. Kalau semut enggak gitu. Jadi kita belajar dari siapa? Semut. Latihlah dirimu langsung bangun. Kalau dipanggil mama langsung iya mama. Kalau dibangunin bangun nak, iya mak. Langsung ya, langsung bangun dengan segera. Nah, saat mama atau papa membangunkan kalian harus langsung bangun, atau saat mama atau papa menyuruh kalian harus langsung mau. Jangan bilang nanti dulu. Oh, 5 menit, tunggu dulu. Jangan ya adik-adik ya. Kita mau belajar seperti si semut yang rajin. Kamu bisa bantu mama misalkan menyiapkan sendok, menyiapkan garpu, menyiapkan piring untuk sarapan pagi ya, untuk menyiapkan makan seluruh keluarga kalian, atau yang paling kecil membawakan gelas gitu ya. Nah, sehingga adik-adik bisa menyenangkan hati mama dan papa. Nah, adik-adik ada juga nih ya, supaya kita nggak malas juga. Kalau misalkan kalian sedang bermain, mainannya disempenin sama siapa? Sama mama. Oh jangan, kita harus belajar membersihkannya lagi sehingga tidak mengotori rumah. Kamu juga bisa bantu mama ngapain yang lain, misalkan menyiram tanaman, atau sapu halaman, atau sapu ruangan tamu ya, atau melipat selimut sehabis bangun tidur. Banyak ya adik-adik yang bisa kalian lakukan untuk membantu mama di rumah. Sehabis bermain, misalkan bermain, jangan malas untuk membereskannya kembali ya. Nah, kembalikan mainan ke tempatnya, rapikan kembali mainannya sehingga rumah terlihat tetap rapi. Siapa yang mau seperti si semut rajin? Kakak percaya semua adik-adik pasti mau jadi anak yang rajin ya.
Seperti Amsal 6 ayat 6 tadi. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Siapa yang mau seperti semut yang rajin? Iya, seperti Salomo yang bijak? Iya, hebat. Nah, sekarang mulai hari ini kita janji jadi anak yang rajin, anak yang bijak, anak yang taat, yang pastinya nanti jadi kebanggaan papa mama ya. Oke, puji Tuhan, kamu bisa bantu mama menyiapkan apapun yang bisa kamu lakukan ya. Atau kalau ayah dan ibumu minta tolong kepadamu untuk mengambilkan baju adikmu dari lemari atau apapun itu ya, lakukan dengan sukacita. Kita harus suka menolong seperti teman-teman semut tadi. Ditolong semut yang tadi ya. Kita juga harus suka menolong orang lain seperti yang dilakukan semut tadi. Mereka mau saling menolong dan bekerja sama. Puji nama Tuhan adik-adik. Jangan mau kalah sama siapa? Sama semut. Masa semut aja bisa? Pasti adik-adik bisa lebih baik daripada semut. Amin. Ya, puji Tuhan. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Mari Tuhan, biarlah anak-anak-Mu boleh belajar dari semut menjadi anak yang rajin, anak yang bijak, anak yang mau menolong orang tua, bahkan anak yang berbaik hati kepada teman-temannya. Sehingga setiap anak-anak-Mu ini Tuhan boleh menjadi berkat buat teman mereka, saudara mereka, keluarga mereka, bahkan untuk semua orang mereka boleh menjadi berkat sehingga Tuhan disenangkan atas anak-anak ini. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik telah beribadah dengan baik. Hari ini ibadah telah selesai. Mari kita tutup dengan doa Yahweh. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai dengan akhir. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati anak-anak-Mu di rumah maupun dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah kami sudah selesai. Biarlah Tuhan firman-Mu juga boleh menjadi rema dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak kami Tuhan di rumah dan dimanapun mereka berada dalam keadaan sehat dan baik Tuhan.